Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang saya bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri tema ujung dari kerelaan. Mari kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 20 dan 21. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dan memperhatikan akan kisah seorang wanita yang bernama Hana ini, sungguh luar biasa. Saudara, Hana pada waktu itu ia benar-benar berjuang dan bergumul untuk masalah yang ia hadapi. Karena ia benar-benar sangat menderita pada waktu itu. Karena kandungan Hana ditutup oleh Tuhan, maka rasanya tidak mungkin ia bisa melahirkan keturunan atau memiliki anak. Tetapi berkat dari perjuangannya, kegigihannya di dalam doanya kepada Tuhan, dan ia bernasar meminta seorang anak kepada Tuhan, maka Alkitab menyatakan Hana kemudian diberkati dan ia memiliki seorang anak laki-laki dan ia beri nama Samuel karena aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa. Dan setelah Hana mendapatkan seorang anak laki-laki ini, maka Hana kemudian ia menepati janjinya. Ia membayar nasarnya di hadapan Tuhan. Dan Samuel ini dipersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Samuel berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Ia bawa kepada Imam Eli dan ia menyerahkan anak ini untuk diasuh, dibimbing, dibina oleh Imam Eli menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan pada waktu itu. Saudara, ini tidak mudah bagi Hana. Bayangkan seorang wanita yang bergumul untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun kemudian setelah ia mendapatkan anak, maka ia harus berpisah. Dan Samuel dipersembahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ini sebuah pengorbanan yang besar. Ini sebuah kerelaan hati yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Hana. Saudara, apa hasilnya? Ketika Hana memiliki hati yang rela, ia mau belajar, taat dan berkorban, melakukan segala sesuatu dalam kerelaan hatinya. Dan ia benar-benar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah berhutang atas orang-orang yang seperti ini. Alkitab menyatakan bagaimana sejak ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan, maka setelah itu Tuhan mengindahkan Hana. Artinya Tuhan memperhatikan Hana. Dan ia kemudian mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Luar biasa kisah Hana ini. Saudara, ada sebuah pelajaran yang penting yang kita dapat pelajari dari kisah Hana ini. Mari belajarlah. Jadilah orang yang rela. Jadilah orang yang belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hatimu. Ada kalanya kita harus melepaskan sesuatu. Ada kalanya kita harus memberikan segala sesuatu. Namun di situ kuncinya adalah apakah Anda rela atau tidak. Ada kalanya ketika Tuhan meminta sesuatu, maka seringkali kita terpaksa melakukannya. Berapa banyak orang dalam melayani Tuhan, ia tidak rela, ia tidak dengan kerelaan hatinya untuk melakukan segala sesuatu.
demi Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak orang kemudian menjadi bersungut-sungut, ia tidak rela hati, ia terpaksa melakukannya, ia terpaksa memberikannya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Saudara, kalau Anda ingin diberkati dan Anda ingin menerima perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, saya belajar ternyata kuncinya adalah miliki hati yang rela di hadapan Tuhan. Orang yang berani memberikan yang terbaik, orang yang berani berkorban untuk Tuhan, maka ia adalah orang yang rela hatinya untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Dan saya percaya ujung dari kerelaan adalah perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Dan pasti Anda akan diberkati Tuhan secara melimpah. Mari belajar hari ini, miliki hati yang luas untuk rela hati demi Tuhan, demi pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya bisnis Anda akan diberkati, keluarga Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda diberkati. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan hatimu, maka Tuhan akan memberikan apapun yang terbaik bagi engkau, karena engkau sudah melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Di mana ada kerelaan, di situ ujungnya pasti adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.